warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juriku yang terhormat serta rekan-rekan panitia dari lomba menulis kritis Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Palembang yang sangat kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Sapri Sebastian Siombing bersama dengan rekan saya Wiwi Arnintika Simbolon akan mempresentasikan hasil dari karya tulis ilmiah kami berupa esai dengan judul Mie Bikar atau Mie Biji Karet Inovasi Produk Pangan Berbahan Dasar Potensi Lokal Kabupaten Mandailing Natal sebagai usaha pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia menuju Industri 4.0. Dewan juriku yang terhormat dan teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang subur dengan potensi alam berupa hasil perkebunan yang terbesar dari Sabang sampai Merauke dengan luas wilayah daratan yang diperkirakan sebesar 1.900 km² dan luas lautan sebesar 3.500 km² yang tersebar jumlah populasi penduduk sekitar tambah atau kurang itu adalah 262 juta orang yang ada di Indonesia. Dewan juriku yang terhormat, negara yang terletak di Asia Tenggara ini merupakan salah satu pengekspor hasil perkebunan terbesar di dunia. Dan bukan hanya itu saja, salah satu perkebunan yang masih dikelola dengan baik saat ini adalah perkebunan karet. Provinsi penghasil karet terbesar kedua di Indonesia adalah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 409.834 ton per tahun. Hal ini tentunya membuktikan bahwa beberapa daerah di Sumatera Utara masih menjadikan hasil perkebunan sebagai ladang mata pencarian mereka. Maka tidak heran bahwa wajarlah jika di sepanjang jalan Sumatera Utara akan banyak ditemukan pabrik karet itu sendiri. Tentunya hal ini menguntungkan bagi masyarakat di sekitar, paling tidak mampu membuka peluang kerja dan lapangan pekerjaan bagi mereka. Dan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang memiliki potensi yang besar, potensi karet terbesar adalah Kabupaten Mandailing Natal dengan jumlah total produksi sebesar 53.396 ton per hektar dengan luas wilayah perkebunan sebesar 44.097 hektar. Maka kegiatan sehari-hari masyarakat di Mandailing Natal adalah bekerja sebagai penyadap karet. Namun berdasarkan hasil dari pengamatan kami di lapangan bahwa hasil karet tersebut mereka hanya gunakan berupa dari getahnya. Mereka masih belum memanfaatkan hal-hal lain yang berkaitan dengan karet tersebut. Salah satu hal yang dapat dimanfaatkan adalah biji karet. Sedangkan hasil pengamatan kami juga bahwa di Kabupaten Mandailing Natal ada begitu banyak biji karet yang terbuang begitu saja. Padahal sesungguhnya jika potensi ini ataupun biji karet ini dapat kita manfaatkan, maka ini juga akan mempunyai multiplier efek bagi perekonomian dan juga bagi masyarakat Mandailing Natal itu sendiri. Untuk itulah kami sebagai penulis dari esai ini menawarkan sebuah ide untuk masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal dan sekitarnya, dan kami rasa bahwa ide ini dapat diaplikasikan nantinya di seluruh penjuru Nusantara yang ada, khususnya masyarakat yang bermata pencarian sebagai perkebun karet yang ada. Maka kami dengan bangga dan senang menawarkan sebuah ide, yaitu mie bikar atau mie biji karet, inovasi produk pangan berbahan dasar potensi lokal Kabupaten Mandailing Natal sebagai usaha mengatasi krisis pangan menuju Industri 4.0. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi biji karet. Yang pertama itu klon, yang kedua umur tanaman, yang ketiga perubahan musim, yang keempat adanya penyakit yang menyerang daun. Tanaman karet yang berumur 10 tahun atau lebih dapat menghasilkan 1.500 buah per pohon. Namun, bagian utama yang dipanen dari tanaman karet ialah bagian batangnya. Nantinya pemanenan dilakukan dengan metode penyadapan untuk mendapatkan getah karet. Lain halnya dengan buah karet ataupun kelatak. Setelah matang, buah ini akan jatuh ke tanah. Biasanya, buah kelatak akan dijadikan pembibitan generatif saja, lalu oleh anak-anak dijadikan sebagai permainan tradisional. Ada juga yang sudah diolah, namun pengolahannya belum dilakukan secara optimal
optimal. Dari kejadian tersebut, kami mendapatkan sebuah ide untuk mengelola buah kelatak menjadi mie yang bernilai jual dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Nantinya, buah kelatak akan diolah menjadi tepung. Tepung inilah nantinya yang akan menjadi bahan dasar pembuatan mie. Di dalam buah kelatak terkandung karbohidrat 15,3%, protein 24%, abu 3,96%, dan lemak 53,13%. Tentu saja yang terkandung di dalam buah kelatak ini baik untuk tubuh dan layak untuk dikonsumsi. Dengan melakukan kerjasama dengan UMKM Tapanuli Tengah untuk membantu merealisasikan produk serta memasarkan produk kepada masyarakat luas, nantinya produk ini juga akan menjadi oleh-oleh khas dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dan juga karena produk ini memiliki rasa yang unik dan dari bahan yang unik juga akan mengundang banyak wisatawan untuk mengetahui rasa dari produk tersebut. Pengelolaan biji karet untuk dijadikan sebagai tepung tidaklah sulit yang kita bayangkan. Untuk itu, kami mencoba membuat tepung dari biji kelatak sebagai pengganti tepung terigu. Adapun tahap-tahapnya yaitu tahap perendaman, yang kedua itu tahap pengukusan, yang ketiga tahap pengeringan. Tahap-tahap ini dilakukan untuk menghilangkan zat linamarin yang terkandung di dalam buah kelatak. Setelah dilakukan beberapa tahap tersebut, maka tahap selanjutnya yaitu tahap penghalusan dan pengayakan hingga terbentuk tepung. Pada umumnya, pembuatan mie dengan mie kelatak dengan mie biasanya tidaklah jauh berbeda. Hanya yang berbeda bahan utamanya saja, yaitu tepung kelatak. Tujuan dari produk ini adalah untuk memanfaatkan bahan yang dianggap masyarakat tidak bisa digunakan menjadi produk yang bernilai jual serta berguna untuk masyarakat. Produk ini juga dapat membantu mengurangi pengangguran yang ada, yang nantinya produk ini dapat mempercepat laju perekonomian masyarakat Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Kita tarik kesimpulan bahwa Kabupaten Mandailing Natal memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal itu sendiri. Dengan demikian, ketika kita dapat meningkatkan perekonomian mereka, maka angka pengangguran dan kemiskinan juga menurun. Sehingga apapun yang sudah kami jelaskan berdasarkan latar belakang masalah dan juga isi, bahwa ketika kita memanfaatkan yang tadinya hasil-hasil dari potensi lokal tersebut kita jadikan berguna nilai, maka ini akan memperoleh multiplier efek bagi seluruh masyarakat yang ada di kabupaten tersebut. Sehingga kami percaya bahwa biji karet yang awalnya hanya digunakan untuk pembibitan generatif saja, selebihnya berceceran di atas permukaan tanah dan hanya dijadikan sebagai permainan tradisional, maka kini dijadikan sebuah makanan yang bernilai jual, nilai jual tinggi dan disukai oleh masyarakat sekitar. Bahkan dijadikan jajanan khas Medan itu sendiri. Sehingga inovasi ini menjadikan biji karet sebagai mie biskuit kelatak memiliki varian rasa. Dengan demikian, melihat perilaku konsumen modern sekarang ini menjadikan produk ini sebagai solusi yang tepat untuk mendongkrak perekonomian masyarakat serta meningkatkan lapangan pekerjaan di Kabupaten Mandailing Natal itu sendiri. Dan cukup sekian presentasi kami saat ini. Irian burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Tidak ada gading yang retak, tidak ada manusia yang sempurna, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Dewan Juri dan panitia sekalian. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hidup mahasiswa, hidup potensi lokal Indonesia. Terima kasih.